Halo teman-teman, hari ini kita akan ngobrolin buku. Sebelumnya saya mau kasih disclaimer dulu bahwa saya suka banget sama Mbak Dewi Lestari. Saya suka semua buku-bukunya. Saya beli semua buku-bukunya, baca semua buku-bukunya, mau yang novel terpisah seperti Aroma Karsa atau Perahu Kertas maupun yang seri seperti serialnya Kesatria Putri dan Bintang Jatuh, Akar, Petir, Partikel, Gelombang, pokoknya semua saya udah baca. Tapi hari ini kita akan ngobrolin buku Mbak Di yang terbaru, yaitu Rapi Jali. Untuk buku yang ini pun saya suka banget sama ceritanya, cuman yang bakalan saya obrolin kali ini adalah lebih kepada cara marketingnya. Saya nggak tahu ini ada hubungannya atau enggak, tapi memang dunia penerbitan itu sendiri sekarang banyak persaingan, bukan hanya dari segi sesama penerbit buku atau sesama penulis, tetapi juga hiburan, bersaing dengan hiburan-hiburan lain itu sendiri. Nah, sampai di sini nggak ada masalah. Toh Aroma Karsa juga setahu saya dulu ada versi digitalnya terlebih dahulu. Malah sebenarnya senang karena saya justru lebih suka membaca e-book, dan dengan adanya akses buku digital seperti ini sangat-sangat memudahkan. Apalagi waktu itu promonya spesial, yaitu yang beli versi digital akan mendapatkan kesempatan untuk membaca ceritanya terlebih dahulu versi cerbung. Jadi udah beli duluan gitu kan, untuk bisa beli novelnya ini bisa beli per bab, bisa juga beli satu novel sekaligus. Nanti sistemnya pembaca harus beli koinnya terlebih dahulu, koin si aplikasi Storyal ini, bisa dengan bank transfer, bisa dengan berbagai cara lah. Kemudian nanti koin tersebut ditukarkan dengan novel atau dengan bab-bab dari novel tersebut. Dan di awal-awal itu webnya sempet sampai crash, saking ramenya orang-orang berebut pingin banget baca karya-karyanya Mbak Di. Rasanya kalau udah ada nama Dewi Lestari itu udah jaminan kualitas lah tulisannya. Saya pun termasuk dari salah satu pembaca yang semangat banget berebut untuk bisa dapat akses eksklusif baca Rapi Jali terlebih dahulu di awal. Nah, mulai agak nggak enak itu ketika hari H di mana buku itu seharusnya rilis, tiba-tiba capnya dibuka lagi. Jadi untuk siapapun yang belum sempet ikutan pre-order di Storyal yang versi e-booknya itu pada hari itu dibuka, istilahnya diperpanjang gitulah. Siapapun yang mau beli bisa. Terus udah mulai, aduh, jadi tiba-tiba rasa spesial dan segala perjuangan menanti pre-order, beli koin duluan dan lain sebagainya, rebutan istilahnya ya, ibaratnya ngantri gitu untuk supaya bisa dapat akses pre-order, itu perjuangannya sedemikian rupa. Langsung perasaan spesial tersebut dicabut begitu saja di hari H-nya, dan ya udah nggak spesial lagi dong gitu kan. Rasanya jadi segala keribetan pre-order dengan beli koin dulu, tuker koin, nunggu, lalala dan lain sebagainya, itu kayak ya tau gini mah nggak usah kayak repot-repot dari kemarin melakukan semua itu kan, kalau pada akhirnya di hari H bisa beli juga gitu. Ngapain harus melewati drama-drama. Saya nggak tahu apakah teman-teman pembaca yang lain merasakan seperti ini juga, tapi jujur ada sedikit rasa kecewa ketika rasa spesial itu atau perjuangan itu nilainya jadi dicabut begitu saja di hari H-nya. Tapi ya udah, kan udah terjadi juga. Terus oke, baca ceritanya kan, setiap minggu keluar 2 kali. Saya ikutin tuh bener-bener kayak tiap bab bacanya itu merasa spesial, menunggu, deg-degan setiap episodenya. Udah baca, agak mulai di bab-bab menjelang terakhir tuh mulai curiga, soalnya kok belum sampai klimaks gitu loh inti ceritanya. Ini masa sih cuma tinggal sisa kayak 2 terbitan lagi bakalan udah tamat. Kayaknya kok nggak mungkin segala jenis konflik yang disusun di dalam cerita itu akan selesai dalam waktu yang sangat cepat. Nah beneran dong, ternyata begitu sudah sampai di bab terakhir, novelnya bersambung, jadi ada novel kedua. Terus saya nggak tahu teman-teman pembaca yang lain merasa seperti ini juga atau enggak, tapi rasanya loh ini novelnya nggak tamat loh, ini ada 2 novelnya.
apa saya yang melewatkan informasi tersebut di awal, atau memang sebenarnya nggak dikasih tahu dari awal banget bahwa nantinya si Rapi Jali ini akan diterbitkan dalam 2 seri gitu. Jadi merasa gimana ya, loh ternyata udah semangat banget baca, ini belum berakhir. Saya tahu mungkin maksudnya dari penerbit atau dari sisi marketing, saya nggak ngerti gimana supaya dipotong pas lagi seru-serunya itu, supaya nantinya pembaca semangat untuk membaca kelanjutannya, which is partially true. Tapi nggak mengetahui dari awal bahwa novel ini terdiri atas 2 jilid itu sejujurnya agak mengecewakan, karena jadi merasa, saya nggak tahu ini maksudnya begitu atau enggak ya, tapi ini perasaan yang diterima dari pembaca adalah, loh ini dikerjain ternyata novelnya nggak 1 novel tapi tuh bakalan ada 2 novel. Ya nunggu lagi dong gitu kan. Dan barusan buat ngecek lagi, saya sempat scroll Instagram beliau. Di awal-awal itu emang cetak sampulnya Rapi Jali itu nggak ada tulisannya Rapi Jali 1 gitu loh. Ada tulisan Rapi Jali 1 itu setelah kayaknya setelah postingan-postingan setelah yang Rapi Jali yang pertama itu tamat, terus ada lanjutan di Rapi Jali yang kedua. Jadi saya nggak tahu apakah keputusan ini memang sudah dibuat dari awal bahwa nantinya akan ada 2 buku Rapi Jali atau enggak. Dan saya juga cek di buku Rapi Jali yang ada di Storyal, di aplikasinya Storyal. Terus juga saya kan sempat review juga tuh, dan untuk review itu kan biasanya saya posting sampulnya. Di sampulnya itu juga nggak ada tulisannya Rapi Jali 1. Jadi sampai sekarang saya masih merasa bahwa di awal tidak diinformasikan kalau nantinya bakalan ada 2 buku. Terus akhirnya setelah kecewa karena ini ternyata belum tamat, ternyata harus nunggulah lagi gitu kan. Nah ketika menunggu lagi, ternyata proses penjualan Rapi Jali yang kedua itu juga mirip-mirip sama yang pertama, yaitu melalui Storyal terlebih dahulu, jadi versi e-booknya. Terus juga kita harus beli koin dulu kalau mau baca, which is not a problem. Kemudian setelah itu pre-order dulu, beli koin, sama lah pokoknya persis dengan yang pertama. Cuman jatuhnya di yang kedua ini kayak ya udahlah nggak usah rebutan, nantinya juga bakal kebagian. Dan saya nyobain untuk nggak pre-order sampai bener-bener hari terakhir. Dan benar di hari hanya itu terjadi lagi, dimana sebenarnya pembaca nggak perlu pre-order dari awal, karena sama aja di hari H itu juga bakal di-extend, dan juga akhirnya nggak dibatasin lagi. Di awal dibilang ini terbatas ya, untuk sekian pembeli pertama harus pre-order dan sebagainya, terus kita udah semangat buat rebutan, ternyata ujung-ujungnya di hari H diperpanjang juga, dan pada akhirnya orang-orang bisa pada beli juga. Nah oleh karena itu yang kedua saya sengaja nggak ikut berebut, dan ternyata benar di hari H itu masih boleh beli lagi. Jadi ya udah ini sama aja. Akhirnya saya tetap beli yang versi ebook di Storyal karena emang saya lebih suka versi ebook, lebih simple gitu. Cuma jadinya enggak sesemangat itu untuk baca karena ya mungkin timingnya udah beda gitu ya, moodnya sudah terlanjur berubah. Karena dulu semangat untuk baca di awal itu kan memang semangat, kirain novelnya cuma 1 dan bakal selesai, ternyata dijadiin 2. Terus pas itu jedanya juga lumayan lama, dan udah banyak hal terjadi in between the first novel and the second novel gitu. Jadi moodnya udah berubah. Terus kayak kalau misalnya mau baca ngelanjutin itu agak lupa-lupa gitu loh. Jadi harus baca yang pertama lagi untuk nginget-nginget, dimana tidak semua orang punya waktu untuk melakukan hal tersebut. Saya merasa sebagai pembaca itu bukan merupakan strategi marketing yang strategis, karena justru perasaan saya sebagai pembaca adalah ini saya suka loh sama penulisnya, saya ngefans banget sama tulisan-tulisannya, saya pingin baca, tapi mau baca aja kok kayak susah gitu, kayak dipersulit gitu kesannya. Akhirnya mempengaruhi semangat pembaca dalam membaca bukunya. Jadi kesimpulannya, baca nggak nih? Baca dong, nantinya saya juga akan baca, meskipun jujur sekarang ini masih belum sesemangat itu, tapi karena udah beli juga, jadi nantinya pasti bakalan dibaca dan bakalan direview juga. Satu aja harapan saya ke depannya nggak jadi
korban, mohon maaf dalam tanda kutip, gimmick marketing seperti ini lagi. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Teman-teman udah baca buku-bukunya Mbak Di juga atau belum? Gimana kesan-kesannya? Silahkan ditulis di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya.